Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki sampean tak takoki, kena apa umur mung nganti 40 tahun? Kowe roh sebabe? Ora roh. Kowe aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini itu bertahannya berapa ya? Kan yo ora iso jelasno. Wong anggere sehat tidak urip lho, omongan kok ngono. Pokoke lah ya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pinter kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita enggak pernah tahu kan. Kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Mulane ketika ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati ya wis ibadah. Angger kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemprotes mbek Allah, matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitopi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Wilayah istihad itu ora usah mantep nemen wong padha ora jelas. Lha iki milih ketua RT padha sing saiki saleh sing jamin saleh terus sapa? Sing saiki fasik sing jamin fasik terus sapa? Hidayati pangeran setiap saat. Maksudnya wilayah pilihan-pilihan itu biasa wae menungso ora jelas kan. Sing soleh sebenarnya fasik ya mungkin, sing soleh jadi fasik ya mungkin, konsisten soleh ya mungkin, jadi fasik ya. Kalau gue seneng bojomu seneng terus, tak ramesti. Ayo jawab. Ayo jawab. Orang tahu sih pada jawab. Seneng terus, tak ramesti. Ayo jawab. Orang harus ngerekam, tenang ya. Kayak jawab. Wah. Gak iki goroh tadi. Goroh guys. Goroh dari sobo. Goroh kok ya. Semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus, lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masyhur jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam tuh gunjang terus trompetnya ceblok baru separuh itu kan terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudahlah kecuali panitianya gitu. Karena kali ini panitianya ikut guling. Apalagi buat trompet sama mana ini belum selesai kiamat atau sudah apa? Jatuh. Bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang. Oh, dan itu dekat Bamarijan susah nyarinya. Makanya ulama selalu mengecualikan. Kuluman aliyafan itu ada pengecualiannya. Misalnya kecuali panitia kiamat. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Jadi wa yahmilu lan gawa arsya rabbika arase pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniyatun malaikat wolu. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy saja. Masih santai saja. Karena dia panitia. Ini kalau sampai makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih enggak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Ya. Maka Israel itu semoga ikut ngaji di sini Israel itu. Israel itu kacau. Kacaunya itu dia tahunya itu terlambat, masyhur. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, sudah mati semua? Sudah Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplok nyawane? Kamu. Wah, setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya Masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu, kalau itu sakit belum tahu sekarang. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Warang sakit, gimana sakit Gusti? Sakit sekali. Terus Israel bilang gini, kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit, saya tidak main coba. Ternyata sakit. Pakai cara apa saja. Jadi tapi dia itu nanti, nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu, makanya terus masih main cabut aja. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu
Nah, terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat tidak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ini ditampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga, para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan, serba nikmat. Kemudian ada kiamat, gempa hancur lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi, termasuk surga dan neraka. Itu fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi taksis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Bagaimanapun UI itu didirikan para ulama. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya ikut mendirikan apa? UI. Dulu yang mendirikan ya Ki Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah, semuanya ulama. Harusnya sekarang ya selalu punya ulama, harusnya. Kalau tidak bisa harusnya ya akhirnya kontrak ulama lucu kan. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Profesor dokter. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib. Insya Allah. Dalam tasahud akhir itu ada 3 rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasahud juga apa? Rukun, baca sholawat ala Nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus 3 rukun. Itu duduknya sendiri, itu juga berstatus rukun. Membaca tasahudnya juga berstatus rukun. Baca sholawatnya juga berstatus rukun. Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Pancen gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak bedain iso jawab. Pertama rukun salat apa ya jawab. Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun sholat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo coba. Ayo dhisik ndi niat sampai ngadeg. Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis sholat. Lho nak ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis sholat. Menjadi sholat setelah niat atau setelah ngadeg? Setelah niat. Dan niat ngadeg dhisik ndi? Lah niat ngadeg dhisik ndi? Loh, kada dia. Itu kabeh sarah darani pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik salah. Atau ora tau mikir kok sampean malah bener. Dadi gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk sangu ora usah mikir lah semua. Iku pikirane mubalek. Nah ulama mboten mikir ngoten. Misalnya basuh wajah yuk. Basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Loh, bareng enggak fair jenenge wong tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh sah atau ora? Enggak sah. Nah basuh tok ora niat? Rasa. Berarti basuh wajah mek niat. Jare wudu kudu tertib. Lah kok ana rukun bareng. Nah, ulama ngono. Jadi kadang gak ada pilihan, kadang salah itu ya serah pilihan. Kayak kowe dadi kiai ngaji ujug-ujug hadirin wong wedok ayu wis gelem ra gelem salah. Ora delok dianggap sombong, delok ya dosa tenan. Karena sing imane kuat gak apa-apa nek kowe masalah, yakin masalah. Iku serah pilihan. Jadi hidup tuh banyak yang gak punya pilihan. Kalau mulang teng mriki yang ngrasa dosa, mosok mulang ning ngarepe para habaib ngrasa dosa. Tera mulang yang ngrasa dosa, dikongkon ora nurut. Yes, mbok bener mbok ora sawa alam wis ben pengiram piyambak sing itu. Jelas kalau tetap ngrasa Rabbana dzalamna napa anfusan. Kita tidak punya pilihan. Kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama, orang nurut iku ya dosa, diutus ulama, nurut iku ya kaya rapati sopan ngarepe kiai mulang. Nak sampean semulang karuan dosa wong ora iso kok mulang malah hukumnya jelas dadi napa hukumnya jelas. Cedok. Dari malah karuan malah penak sampean nu penak hukumnya jelas. Gelar Sultanul enggak keliru Sultanul Ulama. Oh, coba. Ini mesti salah guru. Sultanul apa? Ulama. Ya.
Yang penting kita jangan sampai jadi sultanul juhala. Karena ini belum ada presidennya. Raja wali sudah ada Sabdul Qadir. Raja ulama ada Izzuddin bin Abdis Salam. Kayak raja bodoh itu terlalu banyak. Makanya kompetisinya susah ini karena terlalu banyak yang jadi apa? Nah, ternyata oleh Izzuddin bin Abdis Salam yang diambil contoh itu Yas'anya. Maka di ayat itu beliau mengebabkan babul musaroah ila khifdidima. Bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin. Jadi yang dia simpulkan dari kata yas'a, bahwa untuk menyelamatkan darah itu orang oleh sakobri, tidak boleh sesempatnya, tapi harus yas'a. Yas'a itu bergegas. Nah itu kan dari kisah menjadi istidlalun fiqhiyun, apa? Menjadi istidlalun fiqhiyun atau amrun fiqhiyun. Allah tidak mengatakan yamshi tapi yas'a, karena pikirannya rojul tadi jangan sampai menangkapnya Mala'u Fir'aun mendahului larinya Musa. Maka di sini yas'a tidak dimaknani sebagai hanya cerita, tapi kesimpulan secara fikih bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus yas'a, harus bergegas. Nah itu contoh. Jadi kalau sampean tanya Syajaratul Ma'arif itu ikut partai mana? Itu ikut partai Itibar. Dari 9 itu ikut partai apa? Itibar. Yang kemudian wakhud biyatika dikhtan, khilah itu boleh asal dibolehkan Allah. Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah, tapi Allah yang mengajarkan khilah. Nah kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal berdasar kesalahan masing-masing. Sampean tahu nggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya? Apa setengah tahu? Apa? Oh setengah tahu. Nah, ini yang setengahnya tak tambahi lagi. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik. Entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah takdir, tidak tahu. Jadi sampean gak usah tanya, istri Gus Bak gimana? Ikut sunnah itu. Ikut sunnah. Karena nanti kasihan kalau dia istrinya jelek, terus alumni dosowan istrinya cantik kan dia ngenes. Oh kasihan itu ya. Yang cantik juga kasihan, nyiumi tangan orang yang lebih nggak cantik. Ceritanya sebenarnya gini ya. Dari kejauhan, ya saya ulang lagi dari kejauhan. Itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng. Padahal itu aslinya Jibril. Singkat cerita, si istri ini karena Ayub ini sudah diembargo masyarakatnya dengan cerita-cerita seperti itu. Pokoknya kita mempercayai versi itu lah. Setidaknya mengikuti ulama yang mempercayai itu, diantaranya Syekh Nawawi, bahwa memang Nabi Ayub diungsingkan masyarakatnya sampai kesulitan secara finansial, ekonomi dan ketahanan pangan. Terus istrinya itu kerja dapat uang. Suatu saat sampai pada level ekstrimnya, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uang. Kebetulan ada anak raja yang rambutnya itu brodoli, yang nggak punya rambut. Terus bayarkan siapa yang rambut terbaik mau dibeli mahal. Akhirnya istrinya ini menjual apa? Rambutnya. Ya tadi kalau orangnya cantik ya rambutnya cantik. Kalau cantik terus keriting bulat kan susah itu. Kalau keritingnya tidak pas, kalau pas ya tetap cantik ini maksudnya. Nah, ketika dijual terus dapat uang dan itu di atas rata-rata. Si Nabi Ayub ini curiga. Ya bawaan seorang suami yang punya istri cantik, kalau jelek kan gak gampang curiga. Terus buder keriting welek kan suaminya gak gampang curiga. Kok dapat uang banyak ini dari mana? Singkat cerita dengan tanda kutip kesalahpahaman ini menjadikan beliau agak latah bersumpah la adribannaki mi'ata sautin, kamu akan saya pukul mi'ata sautin. Akhirnya Allah ini kan yang Ayub ya orang soleh, cemburu itu sah karena seorang lelaki, seorang suami. Pilihan-pilihan istrinya juga sah. Allah tidak ingin orang solihah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya. Tapi Allah juga gak ingin hamba yang soleh Ayub ini melanggar sumpahnya. Jadi Allah sendiri yang coro gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu. Paham ya? Dan istrinya tidak tersakiti oleh 100 cambuan. Ya 100. Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah kamu pakai lidi 100 saja. Lu cara orang fakir miskin perapatan sepi. Aman, sepi. Uang ngurusi dunyane dhewe-dhewe. Nggih, masih kerja ora. Lho, ngluwang-ngluwangi wong sugih lho, Mas.
Wong sugih cek golek donya, fakir miskin tenang. Cangkruk, apa ya? Cangkruk. Kulo kan sering ketemu fakir miskin yang warung, tak takoki. Ana wong sugih numpak Alphard. Sugih aku, tapi kono cek golek dhuwit kene. Dari nak darani sugih-sugih kono cek golek kene buak dhuwit. Ya maksudnya buat 5.000 ngopi. Aku ya mune sak omong-omongmu sementing kira gugat pangeran. Lho kalau kan sayang ya pangeran, butuhe pangeran ra digugat. Nah dekne syukure ngono ben sementing ra gugat pangeran. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun say'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, nak iki ora. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih wae kelangan. Dari bojo kula. Gus alime jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasyafa ta apa ben kecekel. Ayo lucu ta. Oh kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso mukasyafa, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku mau roh wae ora roh kok malah bokon roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel. Perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Dadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman, satara ya ora ono maling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Mana bojoku tamu, kowe ora ora rasane dadi wong alim. Umpama aku roh wae ora roh. Ya kadang dites tenan wae, pengen yo resiko tenan. Mana dadi wong alim, abot dadi wong alim apa? Paham wis ngono pangeran kersane. Menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama, supaya kamu percaya hari kebangkitan tuh begini. Saat sekarang Anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup? Apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda? Kowe roh carane kowe kok urip. Jadi kowe tak takoki, kenapa kowe urip? Mergo di nyawa. Saiki nyawa iku kenapa kok iso nguripno? Terus tekane kondi tanggal piro? Saiki manggon ndi? Kan ra iso kabeh. Kita iku mau iman huwa yuhyi wa yumit. Allah iku zat sing maringi urip. Zaman aku urip ya ora roh carane urip, sok ben zaman aku dadi lemah ya ora roh carane urip. Dadi carane urip ya ora roh, carane mati ya ora roh. Ya seben terserah nak Allah yuhyi wa yumit. Dadi wong angger nyifati Allah ya wis. Dadi nganti uripem saiki ku kowe ya ora roh sebabe. Mok iso darani urip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kayak kan orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran. Wadhkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Nah, terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka yang berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhawum syuaiba wa ila adin akhawum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan pinak dakwai maling. Apa kan?
Aku orang ngancani kok dakwai dandani selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Demenan berodo elek, nak didik ape kan itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturakan. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan orang fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Tidak sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa'udu lahum kullah marsad. Sudah apalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran. Takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya jelaskan. Itu pasti gampang. Misalnya begini. Muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebenarnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat bil rodha jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musaharah karena bisanan. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min haitsul jam'u tapi tidak min haitsun nikah. Ya haram min haitsul jam'u tapi tidak haram min haitsun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis nggak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati. Jadi urutan. Itu kalau mbaknya mati betul nggak tahu saya itu. Semoga nggak akan apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik, mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat reserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal muharramat bin nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Jadi siapa? Ummahatukum hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4 apa? 4 karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bule hanya 4. Karena orang Jawa bule dari bapak atau ibu namanya juga bule. Kalau orang Arab bilang dari bapak amma, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan apa? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi, banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena ammah sama ya karena sama ammah sama kholah dihitung 1 ya kan, bule ponakan dihitung 1, sementara di Arab dihitung 2, terus rodok, terus tadi musoharo, terus min haisul jam'u. Kita ketika ngaji taktib jam'u itu diteruskan tidak sah menjam'u baina mahromaini, tidak diresaksikan bainal ukhtaini tapi baina mahromaini. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan mahram. Pengandaiannya gimana? Imro'atani sing lau furidot ikhdahuma dzakaron,
tidak boleh nikah. Jadi yang dikatakan dua mahram apa? Dua perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram nikah. Berarti misalnya apa? Mbak sama adik, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Keponakan sama bule, andekan sang satu lelaki kan nggak boleh nikah. Perempuan dengan mbahnya, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Nah, tapi Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Tidak boleh mengumpulkan dua saudara. Andaikan Anda terjebak tekstualistik, maka Anda hanya mengharamkan jam'u bainal ukhtain. Dan itu bahaya betul secara fikih, kriminal besar. Ya. Karena kamu berarti menghalalkan orang menikahi perempuan berbarengan dengan bulenya. Kadang kan bulenya juga masih cantik. Ya, atau misalnya yang kamu nikahi umur 17, 18, bulenya umur 30. Terus cantik bulenya. Terus bulenya sekalian gitu. Atau nikahi bulenya terus ponakannya cantik. Kalau sama banyak kayak enggak ya. Kan 17 versus 70. Jadi enggak usah dilarang, kayaknya keterlaluan lah, bayangkan apa? Al-jam'u bainal mar'ah wa jaddatiha. Itu nunggu kelainan maksudnya itu. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah, kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digojol sama apa? Tapi orang itu lupa bahwa ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah, gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain? Terus kantornya gimana? Kerjanya di mana? Ya tidak usah begitu. Pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi, ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya. Kok Nabi ngendikan, ya Jabir, ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan tarafai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarohu ala atiki. Usin lagi ragam pegawai nopo SBB, yang penting semuanya nutupi nopo kabeh. Iku paling angel nih gue bab noto hati. Mana tawasul be guru ulama, be tawasul be nabi. Kadang mati tawasul be ulama. Orang korona ulama itu lebih hebat timbang nabi boten. Kadang wong langsung nyebut nabi itu keangkuhan. Mereka mau nyebut wong biasa, nyebutnya yang keren-keren saja. Iku paling angel nih bab toriko. Iku lo balik nih paling angel nih bab nopo toriko. Mulanya Abu Yazid nate sombong, ya sombongnya Walid. Abdul Qasim Al Junaidi.
Kowe aja geman nyebut nabi ning ngarepku, nyebut aku wae ben cepet. Suatu saat gurune murid-muridnya jajal nyebut nabi, gak mandi-mandi nyebut beliau mandi. Itu ditafsirkan ternyata betul. Kadang nyebut yang keren saja tuh keangkuhan. Mergo mau ngakoni fungsine gurune tapi langsung Rasulullah. Sementara Rasulullah dhewe ngajarno kita ngakoni silsilah mergo kita ora Rasulullah baru kae guru. Guyonannya ulama tasawuf gini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Jika orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang pegawaian. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu sudah bilang aja, ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak tomak. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh biaya, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditraktir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tomak, tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara. Karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Orang usah sholat isu Sa'ban apa ae ora ana to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nih ikhlas kalian boten. Sholat isu Sa'ban misalnya. Selama diakhiri dengan lillahi taala kan sholat itu koyo apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane sholat namung wektu 5 kan bar asar bar subuh zawalus samsi. Di luar itu mesti baik. Jadi sholat yang mesti haram nu bar asar nganti suruh. Bar subuh nganti tuluus samsi karo pas subuh srengenge pas zawal ini istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian ini sing dadi masalah kemudian ana amalan-amalan sing menunjuk waktu. Misalnya sholat niku Sa'ban, sholat Tasu'a, sholat Asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Uftin Najasi
Waqat khadaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan dengar banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak terusé niku. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqata somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisyiddati fi hadisiha i'timadan ala anna hadha minal fadha'il allati yutasahalu fiha faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini, yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah kata. Akhirnya anaknya dawuh nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau melebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan au kiyayin sholihin tapi au waladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Terima kasih sudah menonton